Salam damai sejahtera Kristus bagi kita sekalian. Selamat beribadah di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia di dalam ibadah perjamuan kudus secara online. Mari kita akan mengambil saat teduh sejenak sebelum kita lebih jauh masuk ke hadirat Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari bersama-sama kita akan berdiri, kita menaikkan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Yesus, Dia yang tanggung segala dosa kita. Pujilah Dia, penebus kita. Puji Yesus penebusku, Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu, harapan keselamatanku. Puji Yesus, Juru Selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus, selama-lamanya. Yesus penebusku, Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu, harapan keselamatanku. Puji Yesus, Juru Selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus, selama-lamanya. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji
masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus selama-lamanya. Umat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kami masih diizinkan hidup dan bernapas sehingga kami boleh ada di dalam ibadah ini. Oleh itu sebelum jauh melangkah di dalam menyembah memuji Engkau hari ini, kami datang di hadapan-Mu memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripada-Mu atas setiap dosa, kesalahan yang kami buat, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan, ketidaksetiaan kami, kemunafikan kami di hadapan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami sebagai ciptaan yang terbatas, yang memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dosa kesalahan yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sepelayanan sekerja kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, yang berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Terlebih kepadamu kami mohon, ampuni kami, kasihani kami. Jangan biarkan kami larut di dalam intimidasi iblis, bahwa kami orang-orang binasa, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan, kejahatan yang kami akui di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan kami, menyempurnakan akan setiap permohonan kami, pengakuan kami di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Tuhan memelihara kita karena kasih setia-Nya. Bahkan pengampunan dan hidup kekal diberikannya di dalam Yesus Kristus kepada kita. Mari kita memuji Dia. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan.
kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan yang berharap hanya kepadamu, tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 38, ayat 6 sampai dengan 16a, ayat 17 sampai dengan 21, dan ayat 23. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk, sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap dariku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar. Seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat, Kristus digambarkan sebagai batu karang rohani yang memberi minum rohani umatnya dan menolong mereka di dalam kesesakan. Kristus Yesuslah batu karang yang teguh.
karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, akan hidup jiwaku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, akan hidup jiwaku. Tanpa Dikau Tuhanku, akan hidup jiwaku. Tanpa Dikau Tuhanku, akan hidup jiwaku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkannya, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah membaca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan tema khotbah pada hari ini saya beri judul Tugas Kita Setelah Tuhan Naik ke Surga. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang tugas kita sebagai orang percaya. Setelah Tuhan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan tugas besar kepada para muridnya. Dan ini tentu saja juga kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Yaitu untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan kepada seluruh dunia. Tugas ini bukan hanya untuk para murid-muridnya pada waktu itu. Namun tugas ini juga diberikan kepada kita sebagai orang percaya pada saat ini. Kita harus memahami bahwa tugas ini tidaklah mudah dan membutuhkan pengorbanan yang besar. Namun kita harus ingat
bahwa Tuhan Yesus memberikan janjinya bahwa Ia akan menyertai kita sepanjang perjalanan misi kita di dunia ini. Ada beberapa tugas yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tugas pertama kita adalah untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan kepada seluruh dunia. Kabar baik ini adalah bahwa Tuhan telah mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi korban penghapus dosa kita dan membuka jalan bagi kita untuk sampai kepada hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Kita harus membagikan kabar baik ini dengan sukacita dan kasih kepada semua orang, baik yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Yang penting adalah kabar baik ini, kabar sukacita ini, kabar di mana keselamatan diberikan oleh Tuhan kepada seluruh dunia. Dan kita hanya perlu untuk meresponinya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Kabar baik ini harus kita beritakan ke seluruh penjuru dunia. Seringkali, kadang-kadang, misi menjadi tidak seperti yang difirmankan Tuhan ini. Misi menjadi ajang untuk perebutan warga gereja, sehingga comot sana, comot sini. Alasannya domba yang hilang. Misi yang sebenarnya jelas tertulis dan tidak terbantahkan dari Matius 28 yang tadi kita baca tadi, yaitu memberitakan Injil Tuhan bagi orang-orang yang belum mendengarkannya, atau bagi orang yang belum meresponi kabar baik itu. Yang kedua, tugas yang kedua adalah untuk memperkenalkan orang-orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus mengajak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka masing-masing. Kita harus memperlihatkan kasih dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Jadi syarat dari tugas yang kedua ini adalah bahwa kita yang mengabarkan Injil itu harus sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan penuh dengan iman bahwa Kristus adalah juru selamat bagi pribadi diri saya. Nah, ketika dia telah memiliki iman yang kuat itu, haruslah dia juga memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang. Tujuannya adalah orang-orang yang diberi berita kabar baik itu dapat menjadi pengikut Kristus. Dan yang ketiga, tugas yang ketiga adalah untuk mengajarkan orang-orang tentang kehendak Tuhan dan memperkenalkan mereka pada firman Tuhan. Kita harus mengajar, menjadikan mereka murid, orang-orang. Jadi dalam pengajaran-pengajaran kita, orang-orang itu dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan memperkenalkan mereka pada ajaran dan hikmat dari Tuhan. Jadi ada 3 tugas yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita
sebagai orang-orang Kristen. Yang pertama tadi adalah bahwa kita harus memberitakan kabar baik Injil sukacita itu kepada orang-orang. Tujuannya adalah tugas yang kedua, yaitu mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka masing-masing. Dan yang ketiga adalah kita harus memperkenalkan firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru, agar orang-orang itu dapat dimuridkan menjadi murid-murid Kristus dengan memahami ajaran dan hikmat dari firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus ini tidaklah mudah. Namun kita harus ingat bahwa Ia memberikan janjinya untuk selalu menyertai kita sepanjang jalan. Marilah kita menaati 3 tugas ini dengan sukacita dan kerinduan untuk membawa orang lain kepada pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dan memperkenalkan mereka pada kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih dari itu, mereka dapat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan mereka hari demi hari. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur. Melalui pembacaan firman-Mu, kami memiliki tugas-tugas yang sangat penting di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya, pengikut-pengikut Kristus. Yaitu hendaknya kami dapat menyebarluaskan kabar baik, kabar sukacita, bahwa Tuhan telah mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, demi untuk keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami juga memiliki tugas agar membawa orang-orang yang lain juga menjadi pengikut-pengikut Kristus. Menjadi orang-orang percaya yang percaya kepada Engkau ya Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka masing-masing. Dan kami juga memiliki tugas untuk memuridkan orang-orang yang telah percaya itu, agar mereka dapat mengerti, memahami, dan terlebih dari itu melaksanakan firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Dan kami mengucapkan syukur jika Engkau telah berjanji untuk menyertai kami sekalian dalam tugas amanat agung yang diberikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sudah dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun saya akan membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman
bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini pun hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna untuk menebus segala dosa kita. Anggur melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini, undangan ini bagi kami anak-anak-Mu, untuk ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Karena Engkaulah yang melayakkan kami, karena tanpa Dikau kami tidak pantas untuk hadir di dalam perjamuan ini. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, dan semua dosa kejahatan kami. Hapuskan semuanya dengan cinta kasih-Mu, agar kami layak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur perjamuan kudus dipersiapkan, mari kita menyanyikan pujian, Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu.
Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri dan mengangkat tangan kanan kita ke kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke kepala kita masing-masing yang telah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh diundang bersama untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur telah menyatu dengan tubuh kami masing-masing. Suatu pertanda bahwa kami tidak akan pernah dipisahkan lagi dengan Kristus. Segala tantangan, rintangan apapun tidak akan mampu memisahkan kami. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh itu kami berdoa ya Bapa, tolong kami, pimpin kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Segala pergumulan kami, segala beban hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang akan memberikan transformasi, pemulihan bagi setiap kami yang berseru dan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami di dalam perjamuan kudus ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari kita menaikkan pujian, memperkenankan hati Tuhan. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku dia Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku dia Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu.
Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi kami bisa beribadah kepadamu. Semua karena cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Oleh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pada saat ini. Dan kiranya semua pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan juga bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan masih mau berbicara lagi kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah diuraikan, diberitakan, dikabarkan oleh abdi-Mu Pastor Agus Santoso pada hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi suluh pedoman terang bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu atas anak-Mu Pastor Agus Santoso dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhanlah yang juga buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh anggota gereja yang sudah diberkati oleh firman-Mu ini. Biarlah di dalam kehidupan mereka senantiasa menghadirkan shalom Tuhan di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan mereka masing-masing. Dan terus menjadi garam dan terang dimanapun kami hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini, kami mohon ampuni kami, kasihani kami. Kalau kami selalu senantiasa mendengarkan firman-Mu, tetapi kami juga tidak melakukannya dengan benar di dalam keseharian kami. Kami mohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua anggota gereja. Tuhan berkati mereka masing-masing dalam setiap pergumulan kebutuhan hidup mereka. Makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendirilah yang akan menjadi penyedia yang ulung bagi setiap mereka yang memohon kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau tolong mereka. Pulihkan, sembuhkan dengan cara-Mu ya Tuhan. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau maha hadir, maha tahu, maha kuasa untuk melawat mereka dan memberikan pemulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk setiap keluarga rumah tangga yang ada. Dalam relasi keluarga ini Tuhan berkati. Suami, istri, anak-anak. Biarlah Engkau sendiri hadir untuk memberikan damai sejahtera, shalom Tuhan bagi mereka. Agar mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur pada hari ini ya Bapak. Kiranya apapun yang kami lakukan berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bersyukur untuk perjamuan kudus yang Tuhan izinkan bagi kami hari ini. Untuk kami dapat mengikutinya. Itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena cinta-Mu ya Tuhan bagi kami. Biarlah kami terus mengenang, mengingat akan kebaikan Tuhan. Cinta Tuhan akan kami anak-anak-Mu. Engkau mengorbankan diri-Mu sendiri. Mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh pengurus gereja juga Tuhan berkati kami. Biarlah kami boleh satu hati untuk melayani pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja ini. Dan tidak mencari reputasi pribadi. Memiliki motivasi pribadi. Tetapi motivasi kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan Muria juga Tuhan berkati yayasan yang terus mensupport kami. Di dalam setiap pelayanan yang ada. Baik di kesehatan, pendidikan, pelayanan, sosial dan sebagainya. Tuhan berkati mereka. Apapun yang telah mereka kurbankan bagi kami. Tuhan Engkau balas kepada mereka berlipat kali ganda. Apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari berbagai tekanan yang ada terjadi saat ini. Baik itu ekonomi, sosial, agama, budaya, dan sebagainya. Pendidikan, kesehatan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan berkati. Terutama di tengah wabah pandemi ini. Yang merusak segala sesuatunya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap peduli dan mengasihi kami. Biarlah semua yang terjadi di negeri ini menolong kami untuk makin berserah kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan.
dan tidak mengandalkan kemampuan kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan berkati supaya dapat memimpin bangsa yang besar ini di dalam cinta kasih Tuhan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat negeri ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan juga proteksi bangsa kami dari orang-orang jahat dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kesatuan negara ini, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, berurusan dengan mereka dan memberikan kemenangan dalam bangsa dan negara kami, sehingga bangsa ini terus eksis oleh karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kita akan bersama-sama bacakan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan melanjutkan pekerjaan pelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai, umat Tuhan dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God.
in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you